Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Gloria Ministry yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada malam hari ini kita dalam Empower Night. Setiap hari Rabu jam 7. Kita patut bersyukur bersama-sama bahwa saat ini kondisi kita sehat, kondisi kita baik. Kita tahu bahwa Kota Kupang COVID-19 ada positif 2 orang yang sedang dirawat. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu membela kita semua, dan kita percaya bahwa kota kita diberkati Tuhan. Dan bahkan khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Gloria Ministry, yang ada di rumah saat ini, pasti dikuatkan Tuhan, diberi kesehatan, dilindungi Tuhan seisi rumah. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita akan mulai Empower Night malam hari ini. Untuk kali pertama bahwa saya mengucap syukur sama Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di Empower Night untuk kali pertama dalam online ini, live streaming pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala kita. Kita percaya bahwa Tuhan turut ambil bagian dalam perkara ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus menolong kita semua, bahwa untuk memahami kehendak Tuhan, memahami firman Tuhan, itu tidak bisa dengan kekuatan akal budi kita sendiri, tetapi harus dengan pertolongan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kira pasyakara lama syikara lapata sakara lama sing. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yang di studio menyembah-Mu Tuhan, dan kami semua yang di rumah menyembah-Mu saat ini. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Turunlah kiranya hadirat-Mu atas setiap kami yang di studio maupun yang di rumah saat ini. Seberapa kami yang ada malam hari ini di rumah maupun di studio, dalam berkat pertolongan Tuhan, dalam hadirat kuasa Allah, dalam kasih setia Allah. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kejadian kami dahsyat dan ajaib, bahwa hari-hari kami selalu Tuhan berkati. Kami selalu Tuhan limpahi dengan kekuatan yang baru setiap hari, setiap waktu, setiap saat Tuhan, hingga pada malam hari ini kami boleh ada bersama-sama ya Bapa dalam Empower Night di Gloria Ministries malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari turunlah rahmat-Mu Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kami lewat pembelajaran, dan kami diperlengkapi malam hari ini. Ya Bapa, kami pertaruhkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan segala keterbatasan, kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar dimanapun berada, baik di Kota Kupang maupun dimanapun berada di Indonesia, di luar negeri, biarlah terus Tuhan taruh hikmat-Mu atas kami. Hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu malam hari ini memperlengkapi kami, supaya kami semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Di hari kemerdekaan, di topik kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini Tuhan, biarlah terus membawa rahmat bagi kami. Hidup kami semakin diperbaharui dari hari ke hari, untuk semakin dewasa. Karena kami semua adalah orang-orang yang sudah dibebaskan di dalam Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak, kami pertaruhkan dari awal sampai dengan selesainya Empower Night malam ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata, amin.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ada di studio ini. Satu rahmat Tuhan yang besar bahwa saya boleh berada di tempat ini dan juga teman-teman di studio dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita akan masuk dalam Empower Next langsung ke materi bahwa topik kita adalah bulan kemerdekaan. Dan saya mau sampaikan sesuatu tentang kemerdekaan. Kita bersyukur Indonesia sudah merdeka, kita bersyukur kita sudah memperingati dalam situasi yang sulit ataupun dalam pandemi COVID-19, tetapi kita masih berusaha merayakan kemerdekaan negara kita yang kita cintai. Nah, malam ini saya akan sampaikan bahwa kemerdekaan yang ada di dalam Yesus itu sudah kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimanakah kehidupan kita selanjutnya? Seperti bangsa Indonesia ketika merdeka, maka seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk membangun dan mengisi kemerdekaan ini untuk terus menjadi negara yang maju. Nah, kita di dalam Tuhan Yesus, kita harus berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan atau membangun kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan anugerahkan, supaya kita bisa terus maju dan terus maju, dan hidup kita semakin luar biasa di mata Tuhan. Maka malam ini saya mau sampaikan bahwa topik malam ini adalah mengisi kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Mengisi kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita sudah merdeka, kita sudah bahagia. Tetapi kalau kita masih tidak merdeka atau masih dibelenggu oleh penjajah, maka hidup kita penuh penderitaan. Nah, oleh sebab itu dalam topik malam hari ini saya akan menyampaikan bahwa ada kata-kata sebab, oleh, akibat menjadi penugasan. Sebab, oleh, akibat menjadi dan penugasan. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya berharap bahwa kita semua dari materi yang akan saya sampaikan, bahwa setiap kita memahami sebab daripada kita dimerdekakan atau alasan kenapa kita dimerdekakan. Yang kedua, kita harus memahami oleh siapa kemerdekaan di dalam Tuhan ini kita dapatkan. Yang ketiga, kita berharap bahwa materi ini bisa membawa kita memahami akibat ataupun dampak dari kemerdekaan yang sudah kita peroleh di dalam Yesus itu. Yang keempat, bahwa materi ini akan membuat kita sadar bahwa kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Yesus itu adalah untuk kita menjadi sesuatu, untuk menjadi apa ke depan. Dan yang terakhir, bahwa materi ini nanti akan bisa mempraktekkan penugasan setelah kita dimerdekakan. Kita tidak berpangku tangan ketika kita dimerdekakan. Kita tidak berdiam diri saja, tetapi kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan saat kita sudah menerima kemerdekaan. Maka Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian yang di rumah maupun yang di studio, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia, kita melihat bahwa alasan atau penyebab daripada kemerdekaan bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia lepas dari penjajahan. Kita tahu bahwa penjajah yang pernah di Indonesia adalah penjajah Belanda 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun. Setelah itu Belanda mau masuk lagi, tetapi akhirnya tidak bisa. Lalu Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, oleh siapakah? Tadi itu sebab, sekarang oleh siapakah bangsa Indonesia merdeka? Yaitu oleh perjuangan seluruh bangsa Indonesia dan para pemimpin bangsa waktu itu, ya, sebelum kemerdekaan dan akhirnya merdeka. Nah, akibat daripada kemerdekaan ataupun perjuangan bangsa kita waktu itu, maka terjadilah puncak daripada kemerdekaan, apa yang kita sebut dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tujuannya apa? Indonesia merdeka, yaitu supaya Indonesia menjadi negara yang independen, negara yang bebas, negara yang merdeka, negara yang maju. Nah, sehingga bentuk
negara kita adalah negara Republik Indonesia. Dan kita berjuang dari tahun 45 sampai sekarang itu terjadi perjuangan demi perjuangan, mulai dari dasar negara dan sebagainya, pembentukan undang-undang dan sebagainya, itu semua adalah proses yang terus sampai dengan saat ini. Bagaimana Indonesia supaya lebih maju lagi, bagaimana Indonesia itu setara dengan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia, terutama bangsa-bangsa yang maju. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa Indonesia sudah masuk dalam golongan negara maju. Ya. Nah, tetapi ada tugas bagi bangsa Indonesia atau kita sebagai rakyat Indonesia untuk mengisi pembangunan ini di segala bidang. Itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita yang ada dimanapun di negeri ini, bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan. Adalah lebih sulit untuk memperjuangkan, lebih sulit untuk mengisi, mempertahankan kemerdekaan daripada merebutnya. Demikian kata filosof. Nah, Bapak Ibu, itu tadi ada sebab, oleh, akibat, menjadi, dan tugas. Itu untuk bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke kemerdekaan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang saat ini kita bersama-sama. Nah, kita melihat bahwa mengapa kita itu dilepaskan, mengapa kita dibebaskan, mengapa kita dimerdekakan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia pada dasarnya sudah diperbudak. Ya, satu adalah karena dosa. Ya. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Juga Roma 6 ayat 22 dikatakan, kamu dimerdekakan dari dosa. Memang Bapak Ibu, dosa adalah masalah yang universal bagi seluruh umat manusia. Tetapi Tuhan melihat dosa itu dan Tuhan mengatasinya melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita dimerdekakan dari dosa. Ini adalah sebab atau alasan mengapa kita dimerdekakan oleh Tuhan, karena kita tinggal dalam dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kesalahan kita itu seperti kain lusuh. Tidak ada sesuatu pun yang baik di mata Tuhan. Apapun dan siapapun kita. Nah, Tuhan membebaskan kita dari dosa. Oleh sebab itu kita dimerdekakan dari dosa. Yang kedua adalah dari kecemaran dunia. Tuhan memerdekakan kita karena alasan bahwa dunia sudah cemar, atau kecemaran dunia ini. Seperti 2 Petrus pasal 2 ayat 20 dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Nah, dikatakan di sini telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita telah melepaskan kita dari kecemaran dunia. Nah, untuk itulah mengapa kita dimerdekakan, karena kita tinggal dalam kecemaran-kecemaran dunia. Yang ketiga adalah karena perbudakan kebinasaan. Tidak ada manusia yang benar di mata Tuhan. Semua akan mengalami kebinasaan kalau Tuhan tidak intervensi dalam hal kebinasaan ini. Untuk itu Roma 8 ayat 21 berkata, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kalau Tuhan tidak memerdekakan kita, kita pasti binasa. Tidak ada seorang pun yang selamat di luar Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang benar di luar Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, mengapa kita dimerdekakan? Karena ada perbudakan kebinasaan. Yang keempat, mengapa kita dimerdekakan? Karena kita menjadi hamba. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Galatia 5 ayat 1 juga berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hamba-hamba kebinasaan.
Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Untuk itulah Allah menjadi manusia untuk memerdekakan kita, karena kita ini menjadi hamba-hamba binasaan, hamba-hamba kebinasaan. Dan yang terakhir, mengapa kita dimerdekakan? Dikatakan Roma pasal 7 ayat 6 berkata demikian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia, bagi hukum Taurat yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan yang lama. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kungkungan atau kurungan hukum Taurat ini juga membuat manusia itu tidak merdeka. Sehingga Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, kita sedang menggenapi segala perintah-perintah yang ada di hukum Taurat. Tetapi Tuhan katakan pada malam hari ini lewat Roma 7 ayat 6 bahwa hukum Taurat itu telah mengurung kita. Hukum Taurat itu telah mengurung umat-umat manusia yang percaya waktu itu, sehingga dari hukum Taurat semakin banyak kesalahan-kesalahan dinyatakan. Tetapi hukum kasih karunia yang Tuhan Yesus bawa itu berbeda dengan hukum Taurat. Bukan berarti Tuhan meniadakan hukum Taurat, tetapi Tuhan itu menggenapi hukum Taurat, menyempurnakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa alasan Tuhan Yesus memerdekakan kita? Karena ada 4 hal tadi itu. Nah, kita tahu sekarang kita oleh siapa kemerdekaan itu didapat? Kita sudah tahu dan yakin betul bahwa kemerdekaan itu didapat hanya anugerah. Kalau bangsa Indonesia perjuangan ya, dan pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita di dalam Yesus, kemerdekaan dalam Yesus Kristus Tuhan, kita itu dapat anugerah. Ya. Satu-satunya yang membawa kemerdekaan bagi kita adalah Tuhan Yesus, Allah kita sendiri. Kisah 13 ayat 39 berkata, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam dialah, di dalam Yesuslah, setiap orang yang percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus, memperoleh pembebasan dari segala dosa. Jadi yang melakukan memerdekakan kita, yang melakukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah memerdekakan kita semua. Yohanes 8 ayat 36 berkata demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang memerdekakan kita semua, yang memerdekakan umat manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Lewat kematiannya di kayu salib, membawa kita menjadi orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dilepaskan. Jadi hanya oleh Dia, maka kebebasan, kemerdekaan itu kita dapat. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, akibatnya apa? Kita bicara tentang akibat. Akibat dari kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah kita dimerdekakan atau kita dibebaskan. Ya. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 8 ayat 21 juga berkata bahwa tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi akibat dari kemerdekaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah kita semua dibebaskan. Kita semua menjadi orang-orang merdeka. Kita dibebaskan. Ya, seperti kisah 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi di dalam Yesus ada pembebasan. Sebab
dampak dan akibat daripada kemerdekaan yang dibawa Yesus Kristus Tuhan untuk kita adalah kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar dimerdekakan. Jadi tidak ada istilahnya kita sekarang diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh kebinasaan, kita diperbudak oleh hukum Taurat. Kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Yesus. Nah, poin yang terakhir tentang bagaimana kita memaknai kemerdekaan di dalam Yesus adalah kita dimerdekakan untuk menjadi apa. Setelah itu baru penugasannya atau kita isi dengan bagaimana. Ya. Nah, setelah kita dimerdekakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita akan menjadi hamba Allah. Bukan hamba dosa lagi, bukan hamba iblis. Seperti Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Menjadi hamba Allah, saudara-saudara. Kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi apa? Menjadi hamba Allah. Hambanya Tuhan, bukan hambanya dosa, bukan hambanya daging, bukan kedagingan, bukan hambanya iblis dan yang lain. Yang berikutnya, kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka kita akan menjadi hamba kebenaran. Kalau yang pertama tadi, hamba Allah. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita, Bapak Ibu, kita harus dikuasai oleh kebenaran. Kebenaran itu menjadi acuan hidup kita. Jadi kita tidak diperbudak oleh apapun yang di luar Tuhan, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Apapun tentang kebenaran, kita tunduk dan taat. Apabila ini kebenaran, tunduk dan taat. Apabila Tuhan berkata, ini kebenaran, maka kita harus taat dan tunduk kepada kebenaran. Karena kita adalah hamba kebenaran. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi apa setelah dimerdekakan, yaitu kita akan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak raja di atas segala raja. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan anak-anak gampangan, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang luar biasa, penuh dengan kemuliaannya. Anak-anak Allah yang terus bersinar, menyinari sekeliling kita. Anak-anak Allah yang terus membawa berkat. Anak-anak Allah yang terus menyukakan banyak orang, sekalipun banyak orang yang tidak suka akan kita karena kebenaran. Nah, kita harus menjadi anak-anak Allah. Dan yang terakhir, kita akan menjadi apa setelah dimerdekakan? Kita akan menjadi kediaman Roh Kudus. Baitnya Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah itu Tuhan taruh di dalam kita. Tuhan tinggal dan diam di baitnya yang kudus, yaitu kita. Dan kalau Tuhan diam di dalam kita, di situ ada kemerdekaan. Sebab tidak ada perbudakan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin bahwa sekarang kita sudah menjadi hamba Allah. Sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran karena kemerdekaan dari Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan kita sudah didiami oleh roh Allah di dalam kita. Kita sudah didiami oleh roh Kristus. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu mengembalikan roh Allah yang waktu Adam dan Hawa mendapat karunia roh Allah dan dia melakukan dosa, maka roh Allah itu keluar dari tubuh manusia. Nah, sekarang sudah dikembalikan lagi, yaitu di dalam kita. Kalau roh Allah ada pada kita, di situ ada kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tahu menjadi apa kita sudah dimerdekakan. Hamba Allah, hamba kebenaran, anak-anak Allah, dan kediaman Roh Kudus. Sekarang tubuh kita punyanya siapa?
Sekarang kita bisa melihat kita menjadi apa sekarang? Apakah kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan? Apakah kita sudah menjadi hamba kebenaran? Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah? Apakah kita sudah menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bisa menjawabnya. Nah, Bapak, Ibu sekalian, dan saudara-saudara sekalian, bahwa setelah kita dimerdekakan, yang tadi saya katakan bahwa Indonesia sudah dimerdekakan, maka tanggung jawabnya adalah untuk mengisi. Nah, kita juga, kemerdekaan sudah kita peroleh dan sudah kita dapat di dalam Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Maka ada penugasan yang harus kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah jangan salah gunakan. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang saya jelaskan dari awal sampai dengan saat ini tadi, itu tidak boleh disalahgunakan. Memang kita sekarang hukum kasih karunia begitu menolong kita. Tetapi jangan karena hukum kasih karunia yang masih melimpahi kita ini, lalu kita buat seenaknya saja. Kita, sebentar saya akan berbuat dosa lagi. Kan nanti saya minta ampun lagi. Kan saya bisa berbuat dosa lagi. Dan saya minta ampun lagi. Kan Tuhan mahal pengampun. Kan Tuhan, zaman ini zaman kasih karunia. Tuhan akan mengampuni. Oh, tunggu dulu saudara-saudara, bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Untuk apa? Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan bahwa penugasan setelah kita dimerdekakan adalah jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu yang dari Tuhan ini. Menyalahgunakan kemerdekaan sehingga kita sebebas-bebasnya berbuat apa saja tanpa hukum, tanpa aturan, tanpa koridor-koridor atau ketentuan-ketentuan dari Tuhan. Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kebebasan yang dari Tuhan, pembebasan kemerdekaan yang dari Tuhan, itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, penugasan yang harus kita lakukan setelah kita dimerdekakan adalah layani seorang akan yang lain. Ini yang berat. Layani seorang. Kalau seorang saja, bolehlah. Tetapi Tuhan katakan di sini, akan yang lain. Kalau kita sudah melayani satu orang, berarti akan yang lain, akan yang lain, akan yang lain, akan yang lain. Kita harus banyak melayani orang. Galatia 5 ayat 13 berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ulang lagi. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Karena kita kan sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi kenapa kita masih tinggal dalam dosa? Halo? Kenapa kita tinggal dalam dosa? Padahal kita sudah dimerdekakan dari dosa. Ada sesuatu yang salah. Dan dikatakan di sini, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Tadi saya katakan kalau melayani seorang, Tuhan, saya sanggup. Tetapi akan yang lain, ini masih tambah lagi. Sudah Tuhan yang lain. Tuhan katakan akan yang lain, akan yang lain. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan buat sesama kita. Nah, yang ketiga, penugasan setelah kita dimerdekakan adalah tidak menyelubungi kejahatan atau tidak menutupi kejahatan. Kalau kita sudah tinggal dalam kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus, tidak ada kejahatan di dalam hidup kita, atau bahkan kita menutupi kejahatan, menyembunyikan kejahatan. Kita tahu bahwa dosa yang disembunyikan itu akan tambah mateng, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Maka jangan sekali-kali menyimpan dosa di dalam hidup kita. Kalau ada dosa salah, segera, oh Tuhan, minta ampun Tuhan. Segera berbalik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 berkata demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ini salah satu bagaimana kita tidak menggunakan kemerdekaan dengan benar, yaitu menyelubungi kejahatan-kejahatan. Dikatakan pada ayat ini bahwa mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tidak hanya satu kejahatan, tetapi ini jamak kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menyelubungi kejahatan dalam hidup kita. Atau bahkan kita bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Itu sangat-sangat tidak boleh. Itu berarti kita belum dimerdekakan. Ada kejahatan yang dalam hidup kita, segera minta ampun sama Tuhan. Ada dosa kesalahan, salah ucap, salah bicara, membuat tersinggung orang, ataupun salah dalam persepsi kita, segera minta ampun sama Tuhan. Karena orang benar yang jatuh dalam dosa, dia tidak tergeletak dan dia tidak tinggal dalam dosa. Tetapi orang yang tidak di dalam Tuhan, kalau dia berdosa, dia akan terus berdosa dan bahkan tinggal dalam dosa selama-lamanya lagi. Kita yang dimerdekakan tidak bisa tinggal dalam dosa lagi. Karena untuk itulah kita dimerdekakan. Kita harus bebas dari dosa. Yang berikutnya, penugasan yang harus kita lakukan setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus adalah kita tidak terlibat lagi. Kita tidak terlibat lagi. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita sudah dibebaskan dari kejahatan, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah dibebaskan dari segala kesalahan, sekarang jangan terlibat lagi. Tapi bukankah banyak orang yang sudah diampuni dosanya, berbuat dosa lagi? Sudah dibebaskan dari kejahatan, terlibat lagi. Sudah diampuni ataupun sudah bertobat dari narkoba lagi. Ya, ini artinya terlibat lagi. Tetapi kalau kita sudah dimerdekakan, kita punya tugas, jangan terlibat lagi. Jangan terlibat lagi terhadap dosa, kejahatan, kebinasaan, dan segala dosa-dosa yang lain. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 20 berkata demikian. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Seperti Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan, apabila rumah itu bersih, sudah diusir roh jahatnya, roh jahat ini keliling-keliling, dia tidak menemui tempat tinggal lagi, dia akan balik lagi. Tetapi rumahnya kelihatan bersih, dia panggil lagi 7 roh lainnya yang lebih jahat dari dia. Kalau rumah itu tidak ada dalam Yesus Kristus Tuhan, rumah itu tidak ada Roh Kudus, tidak menjadi baitnya Allah, maka akan jebol dan rumah itu akan menjadi lebih buruk dari semula. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apabila kita sudah dilepaskan dari dosa, kesalahan, kejahatan, tetapi kita terlibat lagi di dalamnya, maka ayat ini dikatakan 2 Petrus pasal 2 ayat 20, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Alkitab berkata lebih buruk, karena apa? Terlibat lagi. Dan ini banyak contoh-contoh di sekitar kita atau dalam hidup kita. Jika kita tidak mengakui dosa kita, kita melakukan lagi dan sudah diampuni, tetapi kita masih terlibat di dalamnya, kondisi keadaan kita lebih buruk. Mungkin dari luar kelihatan bagus, casingnya bagus, tetapi Tuhan berkata bahwa engkau seperti makam, engkau indah dari luar, tetapi isinya adalah tulang belulang, kebusukan yang ada di dalam. Nah, yang kelima, setelah kita dimerdekakan, penugasan kita adalah
harus hidup kudus. Hidup kudus, saudara-saudara yang sekalian. Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pengudusan. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Bahwa kalau kita sudah dimerdekakan, penugasan yang harus kita kerjakan adalah kita harus hidup kudus. Kitab Wahyu dikatakan bahwa ini pesan Tuhan yang terakhir. Bapak Ibu, kalau orang tua kita jengkel sama anaknya, itu seringkali marah kan? Marahnya begini, lu mati, lu hidup, terserah lu lah, gitu ya. Kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau mati, silakan. Itu saking jengkelnya orang tua sama anak. Tapi Tuhan pernah berkata demikian juga dalam kitab Wahyu ya, bahwa yang cemar, teruslah berbuat cemar. Yang kudus, teruslah berbuat kudus. Tapi nadanya mungkin sampai marah atau tidak ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang cemar, terus berbuat cemar. Yang kudus, terus kudus. Jadi artinya bahwa Tuhan mau bahwa hidup kita kudus. Tetapi kalau kita ngeyel sama Tuhan, ya sudah, yang cemar terus, lakukan cemar. Saatnya akan datang ya. Saatnya akan datang bahwa Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Pada hari kedatangannya, pada hari penghakiman, Tuhan akan memisahkan mana ilalang, mana gandum. Tuhan akan memisahkan kebenaran dan kefasikan. Ya, orang yang benar akan menerima upahnya, orang yang jahat akan menerima upahnya. Nggak percaya deh. Ada yang bilang nggak percaya. Ya, terserah ya, karena Tuhan datang untuk membawa kebenaran. Yang percaya kepada Dia, keselamatan ada dalam kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, bahwa hidup kudus itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hidup kita harus benar di mata Tuhan. Mungkin kita kelihatan benar di mata manusia, tetapi Tuhan tahu kedalaman hati. Tuhan tahu ketelanjangan kita. Semuanya telanjang di hadapan Tuhan, artinya bahwa Tuhan itu melihat tidak ada yang menutupinya. Tuhan itu melihat kita sampai hati yang paling dalam. Maka Bapak Ibu perlu kita terus bertobat setiap hari. Kadangkala saya juga perlu bertobat setiap hari. Tuhan, hari ini saya mohon ampun. Atau bahkan saya dan anak-anak saya, istri saya, jika ada salah di hadapan Tuhan yang tidak kami sadari atau yang tidak kami ketahui, minta ampun. Seperti Ayub selalu minta ampun. Anaknya pesta pora, anaknya pesta-pesta, Ayub minta ampun, pengampunan sama Tuhan. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita berjalan dalam hidup kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, bahwa ada 5 penugasan yang harus kita lakukan. Saya ulang lagi bahwa kita jangan salah mempergunakan kemerdekaan ini. Yang kedua adalah layani seorang akan yang lain. Yang ketiga adalah tidak menyelubungi kejahatan atau tidak menutupi kejahatan. Yang keempat adalah tidak tidak terlibat lagi dalam dosa dan seterusnya. Yang kelima adalah tetap dan terus hidup kudus. 5 penugasan yang harus kita lakukan sebagai wujud bahwa kita itu mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Tuhan. Sungguh Tuhan, saya bersyukur, kami semua bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka. Jemaat Gloria Ministry Kupang, Sikumana Kupang adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Maka Tuhan, saya rindu bahwa setiap yang ada di Jemaat Ministry Kupang ini semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu, kalau orang-orang merdeka itu kelihatan ya, sukacita, sejahtera, penuh damai sejahtera, terus ada kedamaian, ketenangan. Sekalipun punya masalah tetap fokus sama Tuhan, tetap haleluya, tetap puji Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetap memberi, tetap mengasihi saudara-saudara sekalipun mereka tidak mengasihi kita, sekalipun mereka tidak hormat sama kita, sekalipun mereka membuat jengkel sama kita, tetapi kita masih terus tetap memberkati mereka. Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Ya, saya kira ada
5 hal tadi yang penugasan yang harus titik poinnya atau pentingnya. Supaya kita jangan berleha-leha ataupun jangan terpesona dengan kemerdekaan yang dari Tuhan. Habis itu terus tidak tahu apa yang dilakukan. Tetapi sekarang kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ya. Karena penugasan itu terus ada pada dalam hidup kita. Selama kita masih ada, selama masih bernafas, maka kita harus hidup kudus, kita harus layani seorang yang lain, kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan, kita tidak terlibat lagi dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal dosa, dan kita harus menjadi orang benar. Maka saya sampaikan kesimpulan saja, bahwa mengisi kemerdekaan dalam Yesus Kristus itu yang pertama adalah jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Yang kedua, untuk mengisi kemerdekaan dalam Yesus Kristus itu adalah layani seorang akan yang lain sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang. Yang ketiga, untuk mengisi kemerdekaan di dalam Yesus Kristus adalah kita tidak menyelubungi kejahatan, kita tidak menyembunyikan kejahatan, kita tidak tinggal dalam kejahatan. Yang keempat, untuk mengisi kemerdekaan dalam Yesus Kristus adalah kita tidak terlibat lagi dalam urusan-urusan kejahatan, urusan-urusan dosa, urusan-urusan kebinasaan, urusan-urusan duniawi. Kita harus tinggalkan itu semua dan kita harus menjadi orang-orang yang tinggal dalam kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu kita hidup kudus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua pada malam hari ini. Terima kasih buat semua perhatian dan atensi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua yang live streaming maupun mengikuti siaran tunda ini. Dan saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang merdeka, kita akan terus mengalami kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Ingat status kita, supaya kita jangan tinggal dalam dosa. Ingat posisi kita, ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, karena penebusan darah Kristus dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang menguduskan, menyucikan kami, memerdekakan kami dari segala dosa, kesalahan, kejahatan, dari segala hukum Taurat, dari segala kenajisan. Tuhan, terima kasih. Kami yang di studio dan juga kami yang di rumah saat ini mengucap syukur buat Tuhan yang luar biasa, yang telah mengambil dan menganugerahkan kemerdekaan itu bagi saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Keterbatasan hamba-Mu berbicara menyampaikan kebenaran ini tidak membuat pemahaman yang dari Tuhan yang luar biasa untuk memberkati kami semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, yang di studio. Maka kiranya Bapa, segala berkat-berkat di hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan ini, benar-benar kami menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Tuhan. Tugas kami ya Tuhan untuk mengisi kemerdekaan. Tugas kami ya Bapa untuk terus mengisi kemerdekaan ini di dalam Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami jangan salah mempergunakan kemerdekaan dalam hidup kami. Biarlah Bapa kami boleh melayani seorang akan yang lain dengan tak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada mereka sekalipun ada harga yang harus dibayar. Juga kami tidak menyelubungi kejahatan kami Tuhan. Ya Bapa, dan kami juga tidak terlibat lagi dalam segala kejahatan dan dosa kami. Kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus. Bawa kami terus Bapa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Setiap kami orang tua, orang dewasa, anak-anak dan bayi-bayi, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan biarlah kami melakukan kebenaran ini, karena Tuhan tidak ada perhambaan lagi, tidak ada kutuk lagi di dalam hidup kami, tidak ada lagi kebinasaan dalam hidup kami.
Tidak ada lagi dosa dalam hidup kami. Maka kami Tuhan siap untuk mengiring Engkau. Siap untuk melakukan firman-Mu ini Bapa. Supaya hidup kami berubah. Supaya hidup kami terus dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Sehingga kami membawa dampak yang besar untuk kerajaan Allah dan untuk kami semua dalam marketplace kami masing-masing. Terima kasih Bapak buat teman-teman yang di studio, diberkati Allah, dan setiap kami yang sudah mendengar maupun mendengar langsung maupun siaran tunda nanti diberkati Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, terima kasih buat perhatiannya, dan saya mohon pamit. Kiranya tetap sehat, istirahat, nutrisi yang baik, dan tetap jaga protokol kesehatan, protokol COVID-19, jaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Tuhan memberkati, salam dan selamat malam. Amin.